Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-Solihah? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang gemar membaca. Sebelum Ustazah menjelaskan gemar membaca, Ustazah tanya dulu kepada teman-teman kelas 4, siapa di antara teman-teman yang suka sekali membaca? Yang suka sekali membaca, sudah pada tahu belum apa yang kalian dapatkan jika kalian suka membaca? Ustazah juga tanya ke teman-teman kelas 4, siapa yang kurang suka membaca? Ayo, sudah pada tahu belum kalau kurang suka membaca, apa akibatnya? Tapi di sini Ustazah berdoa, dan Ustazah yakin semua teman-teman kelas 4 yang solih-solihah ini pada suka membaca semua, iya kan? Mungkin sekarang di antara teman-teman ada yang bertanya, mengapa sih kita harus gemar membaca atau suka membaca? Jawabannya ialah karena gemar membaca sudah diperintahkan oleh Allah semenjak wahyu pertama diturunkan solih-solihah. Manusia adalah makhluk yang diberi akal pikiran untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Nah, karena Allah sudah mengkaruniakan kita sebagai manusia di bumi ini akal pikiran, Allah telah memerintahkan kepada kita, akal pikiran kita itu diisi dengan ilmu-ilmu yang baik. Nah, ilmu-ilmu yang baik bisa kita dapatkan dengan membaca buku. Maka dari itu, kita diwajibkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk suka membaca. Nah, sekarang Ustazah bertanya kepada teman-teman, bagaimana jika ada seorang anak yang belum bisa membaca atau tidak suka dengan membaca? Apa akibatnya yang akan diterima oleh anak tersebut? Anak tersebut akan mudah dibohongi oleh orang-orang yang suka membaca, Soli. Duh, kok bisa, Ustazah? Ustazah akan beri contoh ya. Ada seorang anak yang bernama Rudi. Rudi ini tidak suka dengan membaca. Dan ada seorang anak yang bernama Budi. Budi ini suka sekali dengan membaca. Pada saat itu, Budi bilang kepada Rudi, Rudi, 1 tambah 1 itu jawabannya 1 loh. Nah, karena Rudi tidak suka membaca, maka dia percaya saja. Coba kalau Rudi ini seorang anak yang suka membaca, pasti pada saat Budi bilang 1 tambah 1 itu ialah 1 jawabannya, dia pasti akan membuka bukunya dan membaca buku. Apakah benar yang dikatakan sama Budi tadi? Gitu teman-teman. Ustazah gemar membaca atau suka membaca yang diperintahkan oleh Allah itu suka membaca buku apa, Ustazah? Nah, kita sebagai anak muslim, kita harus mempunyai sikap gemar membaca atau suka membaca tentang buku-buku ilmu pengetahuan. Contohnya seperti buku-buku pelajarannya teman-teman di sekolah, atau buku-buku yang berisi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa teman-teman baca. Nah, termasuk juga membaca Al-Quran. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa Al-Quran itu termasuk harus digemari untuk dibaca? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman atau petunjuk hidup bagi seorang muslim solih. Coba bayangkan teman-teman, jika kita tidak ada Al-Quran, siapa yang akan menuntun kita untuk menjadi seorang muslim yang baik selama hidup di dunia ini? Al-Quran itu sangat penting, maka dari itu Allah memerintahkan agar kita gemar membaca Al-Quran. Ustazah, aku ngajinya masih jilid, Ustazah. Berarti kalau jilid tidak termasuk harus digemari kan untuk dibaca. Salah itu teman-teman. Jilid itu juga termasuk Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam jilid itu termasuk kutipan-kutipan yang diambil dari Al-Quran. Jadi jilid juga termasuk Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang masih mengaji jilid, harus gemar untuk membaca jilidnya, karena jilid juga termasuk Al-Quran. Ustazah menunjukkan bukti apakah benar Allah itu memang memerintahkan kita untuk gemar membaca. Nah, ada di wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq ini termasuk wahyu pertama atau surah pertama yang Allah turunkan. Ini termasuk firman Allah ya, atau perkataan Allah. Coba dilihat di ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal kata dari ayat pertama apa? Iqra artinya apa? Bacalah. Nah, itulah bukti bahwa memang Allah itu benar-benar memerintahkan kita untuk gemar membaca. Terdapat di surah Al-Alaq ayat 1 dari kata pertama, Iqra, bacalah. Nah, perintah dari Allah
Sesuai surah Al-Alaq yang sudah dijelaskan tadi, sudah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau baru belajar untuk membaca pada saat usia 40 tahun loh Soli. Sebelumnya beliau itu seorang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan juga menulis. Pada saat Rasulullah sudah mempelajari membaca dan menulis, Rasulullah langsung menekankan kepada para sahabatnya untuk mempelajari membaca dan menulis juga. Sekarang Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri gemar membaca. Nah, dari sini teman-teman bisa menilai diri teman-teman sendiri. Aku termasuk nggak ya? Ada ciri-ciri suka membaca nggak ya di dalam diriku? Coba dilihat satu persatu. Yang pertama, gemar ke perpustakaan. Nah, gemar ke perpustakaan ini untuk membaca ya, bukan untuk mengobrol. Ciri-ciri yang kedua ialah memiliki banyak buku. Jika teman-teman di rumah punya banyak buku, suka beli buku, suka sekali dengan buku, berarti teman-teman termasuk ciri-ciri suka membaca. Dan ciri-ciri suka membaca atau gemar membaca yang ketiga ialah berwawasan luas. Biasanya ditandai dengan anak-anak yang berwawasan luas itu selalu gampang mempunyai ide dalam segala hal. Sekarang Ustazah menjelaskan manfaat bagi anak yang suka membaca. Apa yang didapatkan bagi anak yang suka membaca? Manfaat yang pertama ialah pintar. Jika teman-teman ingin menjadi anak yang pintar, maka teman-teman harus suka membaca buku pengetahuan. Manfaat yang kedua ialah tidak mudah lupa. Di sini teman-teman siapa yang tidak suka lupa? Jika tidak ingin cepat lupa, berarti harus suka membaca. Dan manfaat yang ketiga ialah berwawasan luas. Biasanya anak yang berwawasan luas cepat sekali menemukan ide dalam segala suatu hal. Jika teman-teman ingin menjadi anak yang seperti tadi, yang mempunyai manfaat gemar membaca, mulai sekarang ayo mulai suka membaca buku ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari Ustazah tentang gemar membaca. Semoga ilmu yang didapatkan oleh teman-teman hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa melaksanakan gemar membaca atau suka membaca di kehidupan sehari-hari mulai sekarang dan seterusnya agar menjadi anak-anak yang solih-solihah dan juga berpengetahuan luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.